Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Paman Sam di acara Anak Kreatif. Nah, anak kreatif ini selalu hadir di hadapan anak-anak dengan kesetiaan anak-anak selalu menanti kehadiran Paman Sam di Anak Kreatif ini yang membuat Paman Sam tentu juga setia, semangat untuk memberikan dongengan pada anak-anak. Nah, sayang sekali anak-anak. Beberapa episode yang lalu, Paman Sam tidak sempat membuat karya kreatif untuk anak-anak karena memang Paman Sam memilihkan dongengan yang benar-benar memiliki pesan-pesan moral yang positif untuk anak-anak. Ya, karena ya sekarang ini zaman-zaman sudah modern ini, kalau kita tidak sering-sering mendengarkan hal-hal yang positif, tidak sering-sering membaca buku-buku yang positif, tidak sering-sering melihat video-video yang positif, wah, ini akan berpengaruh negatif bagi perkembangan kehidupan anak-anak di masa yang akan datang. Semakin tinggi kemajuan teknologi yang kita dapat, semakin tinggi pula tantangan kehidupan yang kita hadapi nanti, terutama untuk anak-anak di usia dini untuk menghadapi hidup di masa mendatang. Nah, itulah sebabnya Paman Sam sejak dini sudah memberikan satu dongengan-dongengan, satu cerita yang memiliki pesan-pesan moral yang positif. Nah, pesan-pesan moral yang positif itu banyak sekali didapatkan dari dongengan-dongengan fabel. Nah, dongengan fabel ini seperti kemarin, seperti di episode-episode yang lalu, Paman Sam mengambil dari buku Fabel Jataka. Nah, Fabel Jataka ini sengaja Paman Sam ceritakan ulang pada anak-anak. Karena apa? Karena di dongengan Fabel Jataka ini memiliki 10 sifat luhur. Memiliki sifat luhur. 10 sifat luhur itu antara lain begini. Sifat luhur itu adalah 1, murah hati. 2, disiplin. Disiplin ini penting anak-anak. Kemudian tidak egois. Kemudian yang keempat adalah bijaksana. Kemudian yang kelima adalah gigih. Mengejar sesuatu dengan gigih, mengejar cita-cita dengan gigih, belajar mengejar cita-cita untuk mendapatkan pengetahuan dengan gigih. Kemudian sabar. Sabar ini ya kalau belajar ya sudah jangan bolak-balik istirahat saja, harus tekun, sabar. Saat belajar ya belajar, saat main ya main. Ya, seperti sifat luhur yang di atas tadi, disiplin. Kemudian jujur yang ke-7. Yang ke-8 adalah teguh, tekad yang memiliki prinsip. Prinsipnya teguh. Kalau saya ingin mendapatkan nilai yang bagus, saya harus teguh, harus memiliki tekad yang bulat untuk mempertahankan nilai yang bagus tadi. Kemudian cinta kasih. Cinta kasih ini kepada sesama teman, sesama saudara, sesama manusia, sesama makhluk hidup yang ada di dunia ini, saling cinta kasih. Tidak ada yang saling menyakiti. Kemudian yang terakhir yang 10, tenang dan seimbang. Menghadapi sesuatu harus dengan tenang, dengan kesadaran penuh, tidak panik, tidak. Kalau orang Jawa itu tanyakan pada bapak ibumu. Kalau orang Jawa itu tidak gumunan, tidak heranan, tidak kagetan. Ora gumunan, ora kagetan, itu tanyakan pada bapak ibu. Nah, sekarang Paman Sam akan mendongeng tentang, masih dalam buku Jataka ini, yaitu monyet dan buaya. Kisahnya demikian.
hiduplah seekor monyet itu di sebuah daratan. Daratan ini yang tidak begitu luas anak-anak, tidak begitu luas. Hiduplah seekor monyet di sana sendirian. Tentu saja karena daratan ini begitu kecilnya, tidak begitu luasnya, maka lama-kelamaan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, buah-buahan yang ada di daratan itu tentunya habis karena untuk makan si monyet ini. Nah, lalu bagaimana jalan keluarnya agar monyet ini bisa mendapatkan makanan? Maka jalan satu-satunya adalah monyet ini harus mencari makanan di daratan yang lain. Di daratan yang lain, kenapa dikatakan daratan? Karena di sekitarnya adalah danau, ada sungainya. Jadi daratan yang satu dengan daratan yang lain, di antaranya adalah sungai yang lebar atau danau, biasanya begitu. Nah, si kera ini karena di daratan yang satu ini sudah kehabisan makanan, maka si kera ini harus mencari makanan di daratan yang lain, daratan yang kedua, katakanlah begitu. Untuk mencapai ke daratan yang kedua, dia harus melewati batu-batu besar yang ada di selebar sungai itu, yang ada di sepanjang sungai itu, sehingga batu-batu yang besar di atas sungai itu bisa menjadi batu loncatan untuk bisa sampai di daratan yang lain. Nah, begitulah kehidupan seekor kera ini. Kera ini meloncat dari batu yang satu ke batu yang lain, sampailah tiba di daratan yang berikutnya. Mencari buah-buahan, di sana sampai entek. Ketika sudah kenyang mencari buah-buahan, kembalilah si kera ini ke daratan asalnya, pencolot lagi ke daratan tempat asalnya. Begitulah kera ini melakukan kehidupannya sehari-hari untuk mencari makan, selalu melewati batu-batu sebagai batu loncatan untuk bisa menyeberang di daratan yang lain. Nah, esok harinya begitu lagi. Mencolot, sampailah di daratan yang kedua, daratan yang penuh dengan buah-buahan. Si kera segera mencari makanan. Nah, kali ini anak-anak, rupanya si kera ini tidak puas dengan makanan yang sedikit saja. Maka semua buah-buahan yang ada di daratan itu nyaris diambil semua. Wah, dimakani semua. Lalu akibatnya apa? Nah, akibatnya jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak, masih tetap di Anak Kreatif. Paman Sam akan melanjutkan dongengan ini dan tentunya Paman Sam senang karena Paman Sam yakin bahwa anak-anak tekun menyimak, mendengarkan dongengan Paman Sam di Anak Kreatif ini. Dan mudah-mudahan harapan Paman Sam memang dari dongengan-dongengan ini anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik ke teman-temannya, ke saudaranya, ke orang tuanya, ke siapapun yang ada di sekitarnya, ke bapak ibu guru, di sekolahan. Nah, ini karena dongeng-dongengan ini sangat cocok untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh. Nah, Paman Sam melanjutkan. Tadi si kera ini merasa puas di daratan yang satunya karena buah-buahnya begitu banyaknya. Karena sudah lama si kera ini sudah kehabisan buah makanan di daratan tempat tinggalnya. Nah, di tempat tinggal di daratan yang baru ini si kera merasa nyaman, merasa puas. Tetapi sayang sekali dengan kepuasan itu, dengan kelimpahan buah-buahan yang ada, dengan
ya kelimpahan saking banyaknya buah-buahan sampai dia lupa daratan. Ya, lupa daratan istilahnya. Buah-buahnya dimakan. Nah, akibatnya apa? Kekenyangan lagi. Si kera ini kekenyangan, ngantuk lagi. Akhirnya dia tertidur pulas di daratan keduanya. Ngantuk kekenyangan. Nah, saat ngantuk kekenyangan itu anak-anak tidak disangka-sangka di sungai yang setiap hari dilewati untuk menyeberang ke daratan yang lain itu ada kehidupan baru, kehidupan binatang baru yang baru muncul juga. Apa itu? Adalah 2 ekor buaya. 2 ekor buaya itu ternyata hidup di sungai itu. Tetapi si kera ini tidak tahu kalau di sungai itu ada buayanya. Dan si buaya ini juga tidak pernah tahu kalau setiap hari ada kera yang lewat menyeberang di sungai ini. Nah, saat itu, saat si kera ini kekenyangan di daratan yang satu itu, si buaya tahu. Si buaya akhirnya berenang mendekati daratan yang di kera yang tertidur tadi. Si buaya yang satu berkata kepada buaya yang lain, saudaraku, aku ingin sekali makan hatinya seekor kera. Itu ada kera yang duduk tertidur di situ, pasti enak hatinya. Si buaya yang satunya jawab, lalu bagaimana cara menangkap kera itu? Ya, hampiri saja, kan kita bisa ke daratan. Iya, tetapi tidakkah kau tahu bahwa seekor kera ini sangat lincah? Tidak bisa kita akan menangkapnya dengan begitu saja tanpa kita bersiasat. Ya, jadi kita harus bersiasat apa lagi? Ya, itulah yang harus kita pikirkan. Kita harus bersiasat apa? Akhirnya 2 buaya ini ternyata juga bingung bagaimana cara untuk menangkap si kera ini. Karena mereka berdua tahu bahwa si kera ini sangat lincah. Kalau didatangi pastilah sebelum si buaya ini menangkap kera itu, pastilah kera ini sudah mendengar suara buaya merayap, dia akan lari. Lah sudah, kalau sudah begitu maka sia-sialah pendekatan buaya ini untuk menangkap si kera. Wah, si kera akhirnya tidur di situ itu sampai sore anak-anak. Nah, si buaya ini kembali ke tempatnya. Wah, berenang lagi ke semak-semak di tepi sungai, di rumpun-rumpun bambu begitu. Nah, di situ akhirnya si buaya berpikir, aku punya ide. Ide apa itu? Aku punya ide. Besok kalau si monyet ini menyeberang lagi di daratan itu, aku akan berpura-pura seperti batu. Aku akan berada di antara batu-batu yang menjadi batu loncatan si kera. Wah, bagus. Itu ide yang bagus. Aku juga akan ikut menyaksikan bagaimana kamu menangkap si kera itu dengan kamu berpura-pura jadi sebuah batu. Ya, besok akan kita lakukan. Akhirnya benar anak-anak, pada sore hari si kera ini ternyata bangun dari ngantuknya, bangun dari tidurnya, kembali meloncat-loncat dari batu-batu itu dan diketahui oleh buaya tadi. Esoknya si buaya ini tahu jam-jamnya, saat-saatnya si kera ini pergi ke daratan seberang dengan cara meloncat. Wah, kira-kira jam 10 pagi begitu anak-anak. Jam 10 pagi si buaya ini pergi ke antara batu-batuan tadi.
dia membungkuk menyerupai batu. Tetapi ditunggu-tunggu lama sekali kok tidak ada kera yang meloncat ya. Kemana ini? Wah, ditunggu sampai siang, matahari sudah sepenggalah, tidak juga terdapat kera yang meloncat. Akhirnya dia bosan, wow, kembali lagi ke sarangnya. Ternyata hari ini si kera tidak meloncat batu untuk ke daratan sebelah. Masa sih? Iya, buktinya sampai sesiang ini tidak aku jumpai kera itu meloncat di daratan ini. Coba aku lihatnya. Ternyata tidak benar anak-anak. Si kera ini sudah enak-enakan makan di daratan sebelah. Nah, berarti apa yang terjadi? Kera ini ternyata sudah meloncat-loncat menuju daratan sebelah. Itu sudah mulai pagi. Jadi jam 10 pagi itu sudah kesiangan. Akhirnya buaya-buaya ini nyalahkan temannya. Ya kamu tidak membangunkanku. Aku kan enak-enak tidur. Ya, inilah akibatnya kalau kita bangun kesiangan. Sudah, berarti si kera sudah berada di sana. Kalau kita besok pagi-pagi sudah berada di sungai pagi-pagi dan kita bangun pagi-pagi, pastilah si kera ini akan menjumpai kita. Berarti bagaimana? Ya besok pagi saja kita ulangi. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih setia menemani Paman Sam di Anak Kreatif ini. Paman Sam juga setia menemani anak-anak untuk menyaksikan dongengan Paman Sam di Anak Kreatif ini. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi si buaya ini ternyata jam 10 siang itu inginnya akan mendapati si kera meloncat-loncat batunya dan akhirnya meloncat di punggungnya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata si kera ini sudah pagi-pagi sekali sudah berada di daratan. Nah, itulah sebabnya anak-anak kalau ingin mendapatkan sesuatu bangunnya pagi-pagi, jangan bangun siang. Kalau bangun siang ya sudah, sesuatu yang mestinya bisa diraih di pagi hari akhirnya tidak bisa diraih di pagi hari. Karena itu tadi, karena bangunnya kesiangan. Ya sudah, kita lanjutkan. Nah, esoknya si si buaya ini berniat untuk bangun pagi. Tapi ternyata tidak, anak-anak. Si buaya ini malas. Ternyata pada malamnya sudah berniat untuk bangun pagi dan mendapati si kera meloncat di situ, tetapi ternyata bangunnya kesiangan. Si kera ternyata sudah meloncat antara batu dan batu yang lain. Sampailah di daratan sebelah, mencarilah makan seperti biasanya di daratan sebelah. Si buaya baru datang. Baru saja akan berlaku seperti batu-batu agar nanti bisa diloncati oleh si kera. Buayanya sudah melihat, aduh, kera itu sudah berada di daratan lagi. Aduh, aku kesiangan lagi. Nah, itulah akibat bangun kesiangan anak-anak. Tetapi rupa-rupanya dua buaya ini tidak putus asa. Dia tidak putus asa. Berarti sekarang aku akan merubah waktunya. Tidak aku menghampiri si kera ini di waktu pagi, tetapi di waktu sore saat kera ini kembali pulang. Wah, akhirnya benar, si buaya menunggu tidak jauh dari batu-batu yang biasa diloncati oleh si kera. Nah, dia menunggu dengan sabar di situ. Si buaya ini sambil matanya
kadang-kadang ngantuk, masih merem, kadang-kadang matanya satu melek, melihat si kera ini masih di situ apa tidak, tidur lagi. Ya karena memang sangat malas sekali si buaya ini. Nah, akhirnya bener anak-anak, satu sore matahari sebelum turun tenggelam di ufuk barat, masih sekitar jam 3-an, si kera sudah kenyang, bangun dari tidur siangnya dan berteriak, hari sudah sore, aku harus pulang ini. Nah, dengan gembira dan meloncat-loncat, si kera ini hampirlah dia di tepi sungai. Di tepi sungai akan meloncat seperti biasanya, batu-batu yang menjadi batu loncatan, yang menjadi penyeberangan si kera ini. Kera kaget, tumben, padahal aku ingat betul bahwa batu yang aku loncati di sini cuma berjumlah 5, tetapi kenapa sekarang berjumlah 6 ya? Dan yang batu yang satunya kenapa begitu tampak kasar? Wah, pastilah ini bukan batu sebenarnya. Pastilah ini ulah seekor buaya. Ya, aku dulu pernah menemui seekor buaya di sini. Pasti ini adalah buaya yang pernah aku temui di sungai ini. Dan sekarang dia menyerupai batu supaya aku akan diterkamnya saat meloncat batu-batu ini. Wah, si kera ini ternyata cerdik anak-anak. Karena setiap hari lewat di situ dan tahu hitungan batu yang diloncatnya sampai hafal benar, ketika sudah berubah, jumlahnya berubah, dan apalagi ada batu yang tidak seperti biasanya bentuknya, maka si kera langsung cerdik. Langsung berpikir, pasti itu bukan batu. Pastilah itu adalah buaya yang dulu pernah dia temui. Dan itu buaya pasti akan menjebakku agar aku bisa diterkamnya. Wah, si kera akhirnya berpikir, apa iki enake? Wah, berpikir, aku menemukan akal. Wah, jadinya si kera ini menemui akal. Akhirnya dia berteriak, batu-batu, aku akan pulang. Biasanya aku pulang siang, tetapi sekarang pulang agak sore. Maukah kamu aku injak lagi seperti setiap hari? Wah, dia bertanya begitu. Tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Ya memang batu ini tidak bisa berbicara kan, tetapi itulah kecerdikan si kera. Maka berkatalah lagi si kera, batu-batu, kenapa hari ini kamu tidak menjawab pertanyaanku? Kalau kamu tidak menjawab pertanyaanku, berarti aku tidak akan melewati punggungmu untuk menyeberang ke daratan sebelah. Mendengar itu, si buaya mendengar. Si buaya, berarti kera ini tidak akan menyeberang kalau tidak ada jawaban. Oh, berarti setiap hari batu-batu ini menjawab. Kalau begitu, agar si kera ini bisa benar-benar menyeberang, lebih baik aku menjawab. Akhirnya si buaya ini menjawab, iya, silakan menyeberang menaiki punggung-punggungku. Si kera akhirnya tertawa. Kenalah kamu, ternyata kamu bukan batu, ternyata kamu buaya. Wah, akhirnya buaya ini muncul dari perempuannya. Ya, aku memang buaya. Aku akan menerkammu. Lucu sekali. Setiap hari aku meloncat di sini, tetapi kamu tidak pernah menerkamku. Kenapa sekarang akan menerkamku? Itulah sebabnya. Cepatlah menyeberang. Sebentar. Aku mau menyeberang jika
kamu mau membuka mulutmu lebar-lebar. Kenapa demikian? Katanya si buaya. Kalau kamu membuka mulutmu lebar-lebar, sehingga aku mudah untuk kamu tangkap. Wah, mudah untuk ditangkap begini, katanya si kera. Baiklah, akhirnya si buaya ini mangap, wah lebar-lebar. Wah, saat membuka mulutnya lebar-lebar, ini tentu saja matanya tertutup oleh mulutnya yang terbuka lebar. Saat itulah si kera meloncat. Wah, si buaya tidak bisa melihat karena matanya sudah tertutup oleh mulutnya yang terbuka lebar. Nah, selamatlah si kera sampai di daratan asalnya. Sementara si buaya tidak bisa menjadikan tipu muslihatnya untuk menangkap si kera. Nah, begitulah anak-anak dongengan Paman Sam hari ini. Nah, tentu ada hikmah, ya toh, ada hikmah yang harus kita sampaikan pada anak-anak lewat buku cetaka ini. Apa hikmahnya? Dengan kecerdikan, kera tadi cerdik ya, dengan kecerdikan, kecakapan, tekad dan keberanian, kita bisa mengalahkan lawan. Nah, itulah hikmah yang didapat dari dongengan Paman Sam ini tadi, yaitu kera dan buaya. Mudah-mudahan di episode depan Paman Sam bisa menemui adik-adik lagi, bisa menemui anak-anak lagi dengan dongengan-dongengan baru. Satu pesan yang selalu Paman Sam pesankan adalah anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.